Inter Milan mendapat guyuran dana fantastis berkat kebijakan transfer Simone Inzaghi dalam beberapa tahun terakhir. Dana 300 juta euro dipergunakan membeli sejumlah pemain anyar berharga fantastis. Salah satunya membeli Arda Güler yang siap dilepas Real Madrid dengan mahar 45 juta euro. Selain Güler, Nerazzurri juga siap mengangkut bintang timnas Indonesia yakni Jay Ijes. Cetak Gol coba merangkum strategi Simone Inzaghi guna membawa Inter Milan terbang tinggi sebagai berikut. Meningkatnya mental pemain Inter Milan. Kedikdayaan Inter Milan selama beberapa musim terakhir seketika luntur begitu saja. Pasukan biru hitam mengawali musim 2024-2025 dengan terjerembab di papan bawah klasemen Serie A. Mirisnya lagi, Inter Milan sempat digalakkan oleh sang rival abadi AC Milan. Ini menjadi rekor apik Rossoneri yang sukses mengakhiri putus kemenangan atas Nerazzurri selama 2 tahun terakhir. Publik Giuseppe Meazza langsung mendesak Simone Inzaghi untuk bertanggung jawab. Gak sedikit dari mereka yang menekan pelatih asal Italia ini untuk angkat koper dari kota mode. Inzaghi dinilai sebagai pelatih yang banyak mengeluh. Bukannya berbenah, pelatih kelahiran Piacenza ini justru menyalahkan kekalahan AC Milan sebagai biang keroknya. Inzaghi mengatakan ada beberapa kejanggalan yang terjadi dalam pertandingan tersebut. Kami sadar ini adalah laga derby dan kami tidak pernah memberikan sensasi bahwa kami adalah sebuah tim, yang mana hal ini jarang terjadi dalam 3 tahun terakhir, ujar Inzaghi. Inzaghi pun meminta para fans untuk tetap percaya dengan proses. Ex-pelatih Lazio tersebut berjanji akan terus membenahi mental juang anak asuhnya yang sempat drop di awal musim. Gak butuh waktu lama, Inter Milan perlahan bangkit dengan mendaki ke papan atas Serie A. Kemenangan atas Fiorentina menjadi dorongan semangat penggawa biru hitam. Inzaghi turut memuji mental anak asuhnya yang meningkat drastis dalam waktu cukup singkat. Waktu istirahat tergolong mepet, tapi saya bisa memaksimalkan potensi pemain, kata Inzaghi. Hubungi grup Jarum demi bajak Nico Paz. Usai mengalami badai performa, Inter Milan akhirnya berhasil mengembalikan tren positifnya. Buktinya Nerazzurri telah mengambil tahta pemuncak Serie A sejak bulan Februari. Gak cuma itu, mereka juga semakin superior dalam 4 pertandingan terakhir. Pasukan ular gak terkalahkan meski bertemu tim-tim kuat seperti Napoli dan Atalanta. Lonjakan performa ini bikin manajemen klub semakin bernafsu di bursa transfer musim panas. Mereka berambisi merekrut nama baru untuk mempertahankan konsistensi tim Simone Inzaghi. Nerazzurri langsung melancarkan langkah pertama dengan membidik Nico Paz. Gaya main ex penggawa Real Madrid ini dinilai bakal menyempurnakan lini tengah pasukan ular. Terlebih lagi, gelandang 20 tahun ini tampil monster bersama Como di sepanjang musim ini. Buktinya Paz sudah mencetak 6 gol dan 6 assist dari 27 penampilan di Serie A. Sayangnya, siasat transfer klub asal kota mode ini dipastikan gak bakal berjalan mulus. Hartono bersaudara selaku pemilik gak berniat menerima pinangan 844 miliar rupiah. Bahkan penolakan serupa juga disuarakan sang alenatore yakni Cesc Fabregas. Kami tidak mungkin menjual Nico Paz walaupun mendapat penawaran 50 juta euro. Dia adalah fondasi penting bagi tim ini. Kami semua mulai dari klub dan presiden tahu apa yang harus dilakukan, tegas Fabregas. Serius membajak Jay Ijes dari Venezia. Inter Milan juga dilaporkan serius membajak Jay Ijes dari Venezia. Bilal Akhente mengatakan manajemen Nerazzurri terpikat dengan kemampuan Bang Jay saat melawan Napoli. Saat itu Ijes sukses membuat Luka Marianucci selaku pemandu bakat Inter Milan terpikat. Bagaimana tidak, Bang Jay sukses bikin Romelu Lukaku mati kutu. Luka Marianucci menyebut hadirnya Ijes bakal menjadi pengganti sepadan Francisco Acerbi. Performa ex pemain Lazio ini menurun drastis karena termakan usia. Agen Jay Ijes Bilal Akhente membenarkan jika kliennya tengah diminta Inter Milan. Kami sedang menjalin kontak dengan beberapa klub Serie A, diantaranya adalah Inter Milan dan Atalanta. Jika berhasil direkrut, maka Ijes bakal meneruskan kiprah pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Inter Milan. Sebelumnya Emil Audero Mulyadi juga berseragam biru hitam selama 1 musim. Dirinya bahkan sempat mencicipi gelar juara Serie A dalam periode tersebut.
Selain itu, ada juga Raja Nainggolan yang pernah membela Inter sejak musim 2018 hingga 2021. Di sisi lain, ambisi Bang J untuk pindah ke klub elit Italia justru dilarang fans timnas Indonesia. Pasalnya mereka nggak rela kalau talenta dua Capitano disia-siakan begitu saja. Terlebih lagi, klub besar seperti Inter Milan punya daya saing yang sangat ketat. Para penggemar khawatir Bang J cuma ditumbalkan untuk menghangatkan bangku cadangan. Pengen ngerasain headset gaming yang murah tapi suaranya mantap? Cobain headset wireless dari Kif cuma 70 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Mengkhianati AC Milan bajak bintang muda Real Madrid. Bukan hanya serius menggait Nico Pas dan Jay Ijes, Inter Milan juga lagi mendekati Arda Güler. Talenta muda asal Turki ini memang sedang dipertaruhkan karena jarang mendapat jam terbang. Carlo Ancelotti selaku pelatih Real Madrid masih mempercayakan posisi winger ke Vinicius ataupun Rodrigo. Tanpa berlama-lama, Inter Milan langsung bergerak cepat untuk membajak Güler. Langkah ini disebut sebagai rencana cadangan apabila Nerazzurri gagal membawa Nico Pas ke Giuseppe Meazza. Hakan Calhanoglu bahkan rela menjadi agen gratis Inter Milan untuk merayu Güler. Saya ingin dia datang dan bermain bersama kami di Inter Milan. Saran saya dia harus pergi ke tempat yang memberinya lebih banyak waktu bermain. Dia pantas mendapatkannya, ujar gelandang bertahan 31 tahun tersebut. Namun Inter Milan harus merogoh kocek 45 juta euro untuk bisa menggaitnya. Ini bukan menjadi hambatan berarti mengingat pasukan Nerazzurri mendapat keuntungan besar. Apabila transfer ini terwujud, tentunya akan mengkhianati AC Milan selaku rival. Sebelumnya Zlatan Ibrahimovic cukup tergila-gila dengan kemampuan Güler dengan ingin merekrutnya. Tanpa alasan yang jelas, Güler ogah merapat ke San Siro dan memutuskan menetap di Real Madrid. Dia bahkan rela menjadi pemain cadangan di Los Blancos demi bisa bertahan. Padahal Güler bisa saja menjadi pemain utama AC Milan karena kepergian Carles de Ketelaere. Maksimalkan potensi diguyur dana selengit. Langkah agresif Inter Milan menjajaki pemain-pemain baru tergolong wajar. Nerazzurri ingin memaksimalkan sumber daya finansial mereka guna merekrut pemain yang dibutuhkan. Kondisi keuangan Inter Milan dilaporkan cukup stabil sejak Suning Group pergi. Bahkan Nerazzurri mampu membayar upah 27 pemain hingga mencapai 143 juta euro. Meningkatnya pendapatan Inter Milan gak lepas dari peran Oktri Capital. Simone Inzaghi kini lebih leluasa memilih pemain yang diinginkannya untuk direkrut. Kesehatan finansial Inter juga ditopang oleh pemasukan dari berbagai sektor. Salah satunya dari penjualan sindera mata dan jersey resmi klub yang sukses mengantongi pendapatan sebesar 46 juta euro. Selain itu, Inter Milan juga berhasil memangkas kerugian yang sempat membengkak di era Suning Group. Pada musim ini, manajemen klub dilaporkan telah menekan defisit hingga 35 juta euro. Sebagian besar pemasukan tersebut berasal dari kesuksesan mereka di Liga Champions. Inter Milan sudah mengumpulkan dana sebesar 90 juta euro setelah berhasil menembus babak gugur. Dapatkan mesin pembuat kopi dari Simplus yang bikin kamu gak repot-repot dalam membuat kopi di rumah. Cek link di bawah ini. Itulah ulasan strategi Simone Inzaghi guna membawa Inter Milan terbang tinggi di musim ini. Bagaimana menurutmu? Akankah skuad Nerazzurri semakin untung dengan mendatangkan bintang-bintang baru? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah.